Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung jalan ada pohon mangga, ngambilnya pakai ketapel karet. Terima kasih yang masih setia bersama saya, Robert si tukang kaset. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Autopsy of Jane Doe. Seperti judulnya, film ini akan menceritakan tentang proses autopsi seorang wanita misterius. Tanpa banyak cangcing-cong lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Sebelum alur cerita dimulai, sudilah kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen di bawah agar saya dapat AdSense dan untuk mengganti konsumsi saya selama pembuatan video ini. Terima kasih. Film diawali dengan sebuah keluarga yang tewas di rumahnya. Tampak para polisi dan tim tengah menangani kasus tersebut. Polisi menemukan fakta bahwa di rumah itu tidak ada yang dicuri, bahkan tidak ada kerusakan sedikit pun di luar ataupun di dalam rumah. Beberapa bukti menunjukkan kalau bukan ada orang yang mencoba masuk ke dalam, tetapi merekalah yang mencoba untuk keluar. Ketika polisi memeriksa kabin ruangan bawah tanah, polisi menemukan sesosok mayat seorang wanita yang setengah badannya hampir terkubur dengan kondisi telanjang. Anehnya, mayat wanita itu tidak memiliki identitas dan juga tidak memiliki hubungan dengan keluarga tersebut. Kemudian film berpindah ke kediaman keluarga Tommy dan anaknya yang bernama Austin. Mereka adalah seorang petugas forensik. Di ruang bawah tanah rumah mereka yang telah dirombak menjadi ruang otopsi, tempat mereka buka praktek untuk mengetahui sebab dari kematian seseorang sesuai dengan instruksi dan permintaan dari kepolisian. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita bernama Emma. Dia adalah pacarnya Austin, yang kebetulan hari ini mereka ada janjian untuk pergi berkencan. Sebelum mereka pergi, Emma iseng-iseng meminta kepada Austin untuk membawanya ke ruang kerjanya. Hingga Emma memutuskan untuk melihat jenazah di tempatnya bekerja. Sebagai seorang pacar yang baik, Austin melarangnya untuk melihat sesuatu yang tidak lazim dilihat, karena dia yakin sang ayah pasti tidak memberinya izin. Tapi nyatanya, sang ayah tiba-tiba muncul dan mengizinkan Emma untuk melihat. Dia juga menyuruh Emma untuk memilih dari salah satu ruang penyimpanan mayat tersebut. Emma pun memilih mayat kedua yang keadaannya lebih parah dari yang pertama. Mayat kedua ini memiliki luka tembak tepat berada di bagian tengah-tengah wajahnya, sehingga menyebabkan wajahnya hancur dan mengerikan. Mayat-mayat itu juga diberi lonceng di kakinya agar bisa dibedakan mana orang yang koma dengan orang yang benar-benar sudah mati. Jadi, jika lonceng itu berbunyi, tentunya mereka akan tahu kalau ada orang yang belum mati atau cuma mati suri. Ketika Austin dan Emma mau pergi, mereka melihat sheriff yang datang membawa mayat baru untuk ayahnya. Karena Austin tidak merasa enak jika meninggalkan ayahnya bekerja sendiri, Austin pun ingin membantu ayahnya. Namun di sisi lain, Austin pun sudah sakne dan juga sudah janjian kepada ayangnya. Hal ini juga tentunya membuat sang ayang agak ngambek. Dengan segala jurus dan tipu daya, akhirnya dia berhasil merayu Emma untuk jalan-jalan dulu dan kembali lagi dalam 1 jam kemudian. Sementara itu, mayat yang dibawa oleh sheriff adalah mayat yang ditemukan di ruang bawah tanah pada adegan awal film tadi. Memang mayat tersebut tidak memiliki identitas, maka mereka memberi nama Jane Doe. Pemberian nama mayat tersebut memang telah menjadi kebiasaan bagi orang Amerika. Sheriff berharap dengan dilakukan otopsi kepada mayat itu akan mengungkapkan tentang siapa identitas mayat Jane Doe itu. Karena sidik jarinya tidak terdeteksi oleh sistem dan tidak ada yang tahu siapa dirinya. Sheriff meminta untuk besok pagi sudah selesai mengotopsinya, karena Sheriff yakin para wartawan pasti sudah menunggu-nunggu untuk menanyakannya, dan jika dia tidak mengetahui apapun tentang mayat perempuan ini, nama sebagai seorang polisi pasti akan dipertanyakan. Mereka pun menyanggupinya. Otopsi pun dimulai dan mereka mempersiapkan peralatan. Tommy memulainya dengan melakukan rekaman kerja, dengan memperkenalkan diri dan asistennya yang akan membantunya. Adegan memperkenalkan tentang objek yaitu mayat Jane Doe. Di depan kamera, Tommy dan Austin mulai bekerja. Mereka memeriksa setiap detail pada mayat itu untuk mencari tahu dan mengidentifikasi penyebab kematiannya. Tommy menemukan bahwa pergelangan kaki dan mayat itu patah, tapi anehnya tidak ada luka ataupun memar pada bagian yang patah. Justru mayat ini terlihat mulus. Kemudian mereka menemukan luka sayatan di dalam alat kelamin mayat itu yang dilakukan secara sengaja. Ketika Austin membuka mulut mayat itu, mereka menemukan mayat itu tidak memiliki lidah atau tampak sengaja dipotong. Dan juga gigi geraham di bagian kiri bawah hilang. Di dalam mulut mayat Jane Doe itu, mereka juga menemukan seutas benang.
Tommy menyadari bahwa dirinya juga pernah melihat kondisi mayat seperti itu sekitar 15 tahun yang lalu, di mana korbannya tersebut adalah korban dari perdagangan manusia. Lalu mereka pun menyimpulkan dan mencatatnya di papan tulis. Sepertinya, pergelangan kaki dan tangan yang patah untuk mencegah wanita itu kabur. Lalu lidah yang terpotong sengaja untuk mencegahnya berteriak. Setelah selesai melakukan pemeriksaan yang cukup rumit, mereka pun melanjutkan untuk pemeriksaan yang lain. Ketika mereka akan mulai membelah bagian dada mayat itu, hal aneh pun terjadi. Tiba-tiba, radio menyala sendiri, terdengar suara teriakan lalu berganti dengan lagu jadul, yang membuat suasana ruangan itu agak sedikit horor. Kemudian Austin memindahkan saluran channel radio itu, dan melanjutkan otopsi. Mereka cukup heran dengan mayat itu, karena pada umumnya, ketika mayat disayat seperti itu, darah pada tubuh mayat itu tidak akan mengucur sederas ini. Tapi mereka pun tetap melanjutkan otopsi itu. Tommy tetap membedah tubuh mayat itu, sementara Austin memasukkan sampel darah mayat tersebut ke dalam wadah khusus. Setelah berhasil membelah mayat itu, mereka mendapati paru-paru yang telah menghitam. Selain itu, ketika Tommy mengangkat organ hati, terdapat sayatan. Ternyata, yang menghitam bukan hanya organ hati saja, tetapi di seluruh organ dalam mayat wanita itu. Hal ini membuat mereka semakin kebingungan, mengapa paru-paru wanita ini menghitam layaknya seperti korban kebakaran. Tetapi tubuhnya masih sangat mulus tanpa luka sedikit pun. Anehnya, luka pada organ mayat ini banyak mengalami luka. Tapi bagaimana cara melukai organ dalam tanpa meninggalkan bekas luka di bagian luar? Kemudian Tommy mengatakan sesuatu kepada anaknya. Jika kau mau membunuh seseorang, tembaklah atau diracuni saja. Tapi kau tidak boleh melakukan hal seperti ini, kecuali kau memang ingin membuatnya mati menderita. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang kencang, seperti sesuatu yang besar jatuh. Austin pun memeriksa suara itu. Dia sendiri berjalan di lorong dan melihat sesosok penampakan di sana. Ketika didekati, penampakan itu tiba-tiba hilang. Kemudian dirinya melanjutkan mencari sumber suara tadi. Austin memasuki ruang gudang milik ayahnya, dan ketika ia memeriksa ventilasi udara, di sana ternyata ada kucing kesayangan ayahnya. Kucing tersebut secara misterius mendapatkan sebuah luka yang sangat parah di tubuhnya. Dengan berat hati, Tommy memutuskan untuk membunuhnya karena ia tak tahan melihat kucing kesayangannya mengalami kesakitan. Lalu Tommy mengkremasi kucing itu. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan otopsi tersebut hingga mereka menemukan sebuah bunga pada mayat wanita itu. Why the person had left. Beginning. Setelah dicari tahu, ternyata bunga itu bernama Jimson White, yang merupakan sebuah bunga yang berkhasiat membuat lumpuh. Kemudian Austin memasukkan bunga itu ke dalam kantung plastik untuk mengirimnya ke laboratorium. Sesuatu yang aneh masih saja mereka temukan di dalam tubuh mayat wanita itu. Kali ini, mereka menemukan sebuah bungkusan kain, dan setelah dibuka, ternyata kain itu membungkus sebuah sesuatu seperti gigi. Anehnya lagi, kain itu juga tergambar sebuah lambang angka Romawi. Di sana lalu Austin membawa kain itu dan memeriksanya lewat mikroskop. Dan ternyata, seutas benang yang mereka temukan di mulut mayat wanita itu rupanya benang dari kain itu. Setelah itu, Austin mencocokkan gigi yang terbungkus oleh kain tersebut, dan ternyata gigi Graham itu adalah gigi Graham si mayat. Lalu Austin menyimpulkan semua temuan aneh dari mayat Jane Doe itu. Ia mengatakan bahwa ini mirip seperti sebuah ritual persembahan manusia. Pas lagi mereka tengah membicarakan hal itu, tiba-tiba radio yang awalnya menyiarkan berita berubah menjadi sebuah lagu. Austin yang merasakan ada hal yang aneh mengajak ayahnya untuk pergi dari ruangan ini. Tetapi ayahnya tidak merespon perkataan anaknya, sehingga tetap melanjutkan otopsi mayat tersebut. Hingga Tommy menemukan sesuatu yang janggal di bagian bawah mayat itu. Ketika mereka membuka kulit mayat itu, betapa terkejutnya mereka mendapati sebuah lambang aneh di bagian kulit dalam mayat wanita itu. Suasana sontak menjadi semakin mencekam, karena sebuah rahasia yang seharusnya tak mereka lihat, menjadi mereka ketahui sekarang. Selain itu, tegangan listrik di ruangan itu meninggi dan tidak stabil. Semua lampu dalam ruangan itu pecah. Di dalam kegelapan, Austin mencoba mencari ayahnya menggunakan cahaya lampu dari handphonenya. Hal di luar nalar pun terjadi. Semua mayat yang mereka simpan dalam lemari, semuanya menghilang. Terlihat sang ayah yang melihat ke arah lemari itu, menunjukkan ekspresi yang terkejut seolah tak percaya. Tommy sang ayah kemudian mengajak Austin untuk segera meninggalkan ruangan ini. Mereka menuju lift,
Tapi sialnya, daya listrik cadangan tidak kuat untuk menghidupkan lift tersebut. Lalu mereka menuju tangga darurat, tapi tetap saja ada sesuatu yang mengganjal di pintu tangga darurat. Sinyal pun ikut-ikutan menghilang. Mereka pun memutuskan untuk pergi menuju ruang office. Ketika mereka berjalan menuju ruangan office, ternyata ada sesuatu yang seolah sedang berjalan di lorong itu. Kali ini membuat mereka harus berlari menuju ruangan office dan mengunci pintunya. Untungnya, di ruangan tersebut masih ada telepon kabel. Mereka mencoba menelpon Syarif dan memintanya untuk datang ke sini secepatnya. Tetapi mungkin karena ada gangguan, telepon mereka terputus. Langkah kaki dan lonceng tersebut terdengar di balik pintu ruangan. Lalu Austin pun melihat dari celah bawah pintu. Ia menyaksikan mayat yang memiliki lonceng di kakinya berjalan di depan ruangannya berada. Kemudian mayat itu menggedor pintu dan mereka mencoba menahannya. Setelah dirasa pergi, Tommy yang mendapat luka di bagian pergelangan tangan kirinya lalu membersihkan luka itu. Tiba-tiba Tommy diserang oleh seseorang. Austin mencoba membantu ayahnya, tetapi pintu tersebut terkunci. Ia pun memutuskan untuk mendobrak pintu. Terlihat sang ayah yang tergeletak setelah mendapatkan serangan di bagian perutnya. Dirinya juga mengatakan bahwa yang menyerangnya berwarna abu-abu. Kemudian Austin mengatakan bahwa ini tidak salah lagi kalau semua ini adalah ulah mayat tersebut. Kemudian mereka pun memutuskan untuk mengkremasi mayat wanita itu dan berniat untuk memasukkan kembali semua organ yang telah dikeluarkan dari mayat Jendo. Tetapi kondisi tidak memungkinkan karena ternyata mayat yang hilang dari lemari itu tiba-tiba sudah ada di depan pintu. Austin pun sesegera mungkin mengambil sebuah cairan aseton lalu menyiramkannya ke mayat wanita itu. Kemudian Tommy pun membakarnya. Akan tetapi, mayat tersebut seakan mengeluarkan gas dan membuat api semakin membesar. Yang paling membuat mereka terkejut adalah mayat wanita itu seakan-akan baik-baik saja dan tidak ada luka bakar sedikit pun. Lalu terdengar suara lift yang berfungsi. Lalu mereka pun memutuskan untuk berlari ke arah lift dan membawa sebuah kampak. Suara mayat dengan lonceng di kakinya semakin mendekat. Ketika mereka berada di dalam lift, pasokan listrik ternyata belum kuat untuk menaikkan mereka ke atas. Sedangkan mayat tersebut semakin mendekat. Tommy yang memang memegang kampak dari tadi, akhirnya dia maju untuk melindungi dirinya dan juga anaknya. Tetapi setelah kampak mengenai mayat itu, ternyata mayat itu berubah menjadi Emma. Rupanya mayat misterius tersebut dapat memanipulasi dan membuat halu pikiran seseorang yang membuatnya bisa beranggapan bahwa Emma adalah sosok mayat lonceng yang bergentayangan. Di dalam lift, mereka saling menyalahkan diri masing-masing atas kematian Emma. Tommy menyalahkan dirinya karena seharusnya ia memaksa Austin untuk pergi kencan dengan Emma. Sedangkan Austin menyalahkan dirinya karena ia menyuruh Emma untuk kembali setelah 1 jam kemudian. Austin menanyakan sesuatu kepada ayahnya tentang alasan kenapa mayat misterius itu belum membunuh kita. Austin juga mengungkapkan keanehan saat memulai proses otopsi, seolah mayat tersebut berusaha untuk menghentikan mereka melakukan otopsi. Seperti ada sesuatu pada mayat tersebut yang tidak mau mereka temukan. Mereka memutuskan untuk mengungkap tentang kematian mayat tersebut, yang mungkin bisa saja menjadi sebuah cara agar mereka bisa selamat dari sana. Sesampainya di ruang otopsi, mereka melanjutkan otopsi dengan membuka tulang belakang kepala mayat wanita Jendo dan mengambil sampel otaknya. Setelah diperiksa menggunakan mikroskop, betapa heran dan terkejutnya, sel darah pada bagian otak tersebut masih bergerak, yang artinya tubuh mayat itu masih hidup. Di balik kebingungan itu, Austin menyadari sesuatu dari kain yang mereka temukan dalam tubuh itu. Dalam lipatan kain tersebut menunjukkan sebuah tulisan aneh dari tahun 1693. Sang ayah yang menyadari hal itu, dirinya lalu mencari kalimat tersebut dalam buku koleksinya, bahwa wanita yang ada di dalam ruangan otopsi itu merupakan seorang penyihir dari New England pada tahun 1693. Dan referensi lain yang mereka dapatkan dari buku-buku itu adalah darah seorang penyihir akan tetap hidup di kepalanya. Penyihir ini tewas karena disiksa oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Akan tetapi, ritual pemusnahan penyihir tersebut gagal, dan imbasnya adalah raga dan jiwa penyihir itu masih utuh dan masih tetap ada. Dan juga terjadi sebuah ancaman walaupun terlihat seperti mati. Akan tetapi tubuh itu memiliki kesadaran karena ia tidak benar-benar mati total, dan kemungkinan tubuh itu juga merasakan sakit saat otopsi. The ritual. This is why she's keeping us alive.
Unreadable. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mendobrak pintu. Austin pun mencoba menahannya. Sementara Tommy yang agak bersimpati kepada tubuh mayat itu membisikkan sesuatu kepadanya. Dan akhirnya Tommy berkata, "Aku tidak ingin melawanmu, tapi aku mohon jangan sakiti anakku. Aku akan membantumu." Kata-kata yang keluar dari mulut Tommy terdengar seperti sebuah perjanjian. Setelah itu, sosok yang ingin mendobrak pintu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba Tommy merasakan sakit yang sangat luar biasa. Pergelangan tangan dan Tommy tiba-tiba patah. Dan di saat patahnya inilah, pergelangan tangan dan kaki wanita itu justru pulih. Selain itu, semua bekas otopsi dan luka organ pada tubuh wanita itu tiba-tiba menghilang. Ternyata semua rasa sakit dan luka yang pernah wanita itu alami berpindah kepada Tommy. Tommy yang sekarang pun memohon kepada anaknya untuk membunuhnya, dan setelah membunuh sang ayah, semua keadaan kembali normal. Mayat-mayat yang tadinya hilang kini sudah kembali, dan listrik yang awalnya padam kini sudah pulih. Tak lama setelah itu, kemudian Austin mendengar teriakan dari seseorang yang menanyakan apakah ada orang di sana. Setelah mendengar itu, Austin berlari menuju sumber suara tersebut. Seseorang yang berada di luar mengatakan, "Semua hampir selesai, kau akan baik-baik saja, dan buka pintunya sekarang." Tapi tetap saja pintu tersebut tidak bisa dibuka. Lalu suara pria itu pun perlahan-lahan menjauh dan menghilang. Austin pun merasa putus asa. Austin tampak celingak-celinguk ke sekitar tempat ia berdiri. Betapa kagetnya ketika ia menoleh ke belakang. Austin melihat ayahnya yang telah meninggal berdiri tepat di belakangnya. Karena kaget, Austin pun secara refleks terpleset dan terjatuh dari lantai 2. Austin pun koit seketika. Keesokan harinya, sheriff yang menyuruh Tommy untuk mengotopsi tubuh wanita itu datang ke lokasi dan akhirnya mengatakan kepada bawahannya untuk membawa mayat wanita itu ke orang lain yang akan menangani mayat wanita tersebut. What do you want to do with her? Already got a car waiting. So boring. Dan film pun berakhir. Dari sini pesan yang dapat saya sampaikan adalah, matinya saja masih nyusahin, apalagi masa hidupnya. Seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang suka nyusahin temannya. Semoga teman-teman mengerti dan terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.